Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita sampai di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang pertama saya akan membacakan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema bersyukur dan berdoa. Dikatakan bahwa Rasul Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus juga selalu mengingat mereka di dalam doa-doanya. Kalau kita mengobservasi di dalam 1 Tesalonika ini, surat 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus. Dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika tentunya. Di mana jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika merupakan jemaat yang masih baru. Yang telah menerima Injil dan menjadi pengikut Yesus Kristus. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Melalui penginjilan, melalui pelayanan, berita yang dibawa oleh Rasul Paulus. Dan jemaat yang ada di Tesalonika telah menunjukkan pertumbuhan iman dan kesetiaan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Sekalipun ada banyak tantangan, mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berdoa harus menjadi gaya hidup dari umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau kita membaca dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 17, katakan tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bersyukur dan berdoa itu menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus selalu bersyukur dan berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua, Rasul Paulus ingin memberikan dorongan kepada jemaat yang ada di Tesalonika dengan mengucap syukur kepada Allah atas iman dan dedikasi mereka. Atas iman dan dedikasi jemaat yang ada di Tesalonika. Serta dengan mengatakan bahwa mereka selalu diingat di dalam doa. Paulus ingin memberikan motivasi dan penghiburan kepada jemaat tersebut. Ini adalah cara untuk memperkuat dalam iman mereka. Supaya jemaat yang ada di Tesalonika boleh terdorong iman mereka. Boleh tetap kuat, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Pernyataan ini juga mengandung pengajaran yang penting tentang pentingnya bersyukur kepada Allah. Dan juga berdoa bagi sesama orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah nilai-nilai yang diajarkan, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan tentunya juga kepada kita, umat-umat Tuhan yang membaca surat Tesalonika tersebut. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, yang pertama, Rasul Paulus
dan rekan-rekannya merasa sangat bersyukur kepada Allah. Dan hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya bersyukur. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus bersyukur atas orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kita harus bersyukur kepada orang-orang yang memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Kita juga harus belajar bersyukur kepada Tuhan atas orang-orang, pemberian dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Baik memberi semangat kepada kita, baik membantu kita, memberikan dorongan kepada kita. Sehingga kita boleh ada, kita boleh semakin bertumbuh, kita boleh semakin maju. Karena adanya orang-orang di sekitar kita. Kita harus bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, Rasul Paulus dan rekan-rekannya mengingat jemaat Tesalonika di dalam doanya. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya dalam kehidupan umat Tuhan, orang percaya, pentingnya doa. Sebagai umat Tuhan kita harus berdoa. Rasul Paulus juga selalu berdoa, dan di dalam doanya dia mengingat jemaat yang ada di Tesalonika untuk didoakan. Dan kita pun sebagai umat-umat Tuhan, kita mendapatkan pelajaran bahwa kita harus saling mendoakan. Ketika kita berdoa, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. Jangan berdoa untuk kepentingan sendiri. Tapi mari kita ingat saudara-saudara kita seiman. Doakan mereka. Ingat keluarga kita, doakan mereka. Dan aplikasinya Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu bersyukur buat orang-orang yang Tuhan tempatkan berada di sekitar kita. Mungkin orang tua kita, anak kita, suami kita, istri kita. Bersyukur buat keluarga kita. Kita juga bersyukur buat rekan kerja yang Tuhan percayakan, tempatkan berada di sekitar kita. Untuk bisa bekerja bersama-sama. Kita bersyukur buat rekan sepelayanan. Kita boleh melayani bersama-sama. Saling mendukung, saling menolong. Kita bersyukur buat sahabat kita. Bersyukur buat tetangga kita. Bersyukur buat semua orang, siapa saja yang memberikan dampak positif di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita. Kita bersyukur buat semua orang. Kita juga harus bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus selalu berdoa seperti Rasul Paulus. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sebagai saudara seiman harus saling mendoakan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas Grow ada keluarga jemaat GPD LSD Magelang di lingkungan tertentu berkumpul bersama menjadi keluarga di dalam Grow, saling mendoakan di sana. Kita harus saling mendoakan. Rasul Paulus mendoakan jemaat yang ada di Tesalonika. Tuhan pun mau sebagai umat-umat Tuhan, kita saling mendoakan. Ketika kita berdoa, ingatlah saudara kita, keluarga kita doakan. Ketika kita berdoa, ingat keluarga Grow, kita doakan. Ketika kita berdoa, ingat keluarga GPD LSD Magelang, kita doakan.
kita harus saling mendoakan. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bahkan kita juga berdoa bagi jiwa-jiwa. Mungkin tetangga kita yang belum mengenal Kristus, belum percaya kepada Kristus, teman kita, rekan kerja kita yang belum percaya kepada Kristus, kita doakan mereka supaya mereka juga dapat mengenal kebenaran dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus berdoa sebagai umat Tuhan bagi jiwa-jiwa. Terlebih khusus bagi saudara kita seiman. Itulah yang Tuhan kehendaki supaya kita sebagai umat-umat Tuhan selalu bersyukur dan selalu berdoa. Setiap hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami juga bersyukur buat keluarga kami yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami. Kami bersyukur buat saudara seiman yang Kau tempatkan ada di sekitar kami. Supaya kami boleh saling membangun, kami boleh saling menopang, kami boleh saling menguatkan. Bahkan Tuhan, kami boleh saling mendoakan. Tuhan terus memberkati setiap saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber pertolongan yang selalu memampukan kami untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami keluarga GPD LSAD Magelang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.